Shalom, selamat datang di Marduci Hombing Gallery. Senang sekali para sahabat semua masih tetap stay tune terus di channel ini. Nah, kali ini saya akan membawakan topik khusus untuk anak-anak kelas berapa ya dia? Kelas 11 agama Kristen. Nah, sebenarnya sih ini materi dikhususkan untuk anak-anak saya, anak didik saya yang di SMK Negeri 14 Medan. Hanya saja saya pikir ini materi sangat baik sekali untuk saya bisa bagikan ini di channel saya untuk bisa memberkati adik-adikku, anak-anakku di mana saja kalian berada, dan bukan saja anak-anak sekolah ataupun anak-anak didik yang menerima berkat ini, tetapi para sahabat Marudus Yombing juga, Marudus Yombing Gallery juga dapat merasa diberkati dengan hadirnya materi yang akan saya ajarkan, yang akan saya bagikan kali ini. Nah, topiknya adalah Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Jadi Tuhan itu adalah pedoman, pegangan kehidupan keluarga kita. Saya terlalu percaya kalau Tuhan tidak menjadi pedoman dalam kehidupan keluarga kita, maka keluarga kita akan berantakan. Setuju ya? Sampai sini setuju ya? Bahwa Tuhan itu harus adalah pedoman. Tuhan itu adalah kepala di keluarga kita. Artinya Tuhan yang memerintah atas keluarga kita. Nah, oleh karena Tuhan yang memerintah atas keluarga kita, oleh karena Tuhan yang memerintah atas keluarga kita, kita perlu mempelajari dasar-dasar kekristenannya, gitulah. Dasar-dasar kekristenannya, apa sih itu keluarga, dan seperti apa keluarga, dan bagaimana keluarga yang dikehendaki Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajarnya, karena saya percaya bahwa saudara dapat diberkati, saudara juga pasti akan memberkati dari materi ini. Baik, Tuhan setuju ya, sampai sini setuju ya, bahwa Tuhan adalah pedoman kehidupan keluarga kita. Nah, secara umum pengertian keluarga menurut KBBI itu terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya dan seisi rumahnya. Jadi yang dikatakan keluarga menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah itu kalau ada bapak, mama, atau anak, atau bapak dan mama saja, itu namanya sudah keluarga. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kalau menurut pendapat Alkitab bilang begini. Kalau teman-teman semua sudah baca, nanti baca saja di rumah seperti apa. Saya hanya simpulkan saja, perhatikan baik-baik. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan memberkati mereka untuk hidup bersama, beranak cucu dan bertambah banyak, serta menguasai bumi dan hidup bergaul dengan Tuhan. Ngerti ya? Artinya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, memberkati mereka untuk hidup bersama, itu keluarga. Jadi keluarga itu diciptakan oleh Allah, diberkati oleh Allah, itu namanya keluarga. Sampai sini paham ya? Dan diberi kuasa untuk beranak cucu, bertambah banyak, serta menguasai bumi. Dan hubungan keluarga itu bergantung penuh kepada Tuhan. Kenapa? Dari awal saya sudah katakan bahwa Tuhan itu pedoman kehidupan keluarga kita. Makanya inilah dasar dari pengertian keluarga, dasar dari keluarga menurut Alkitab. Bukan hanya menurut Alkitab saja sih, tapi menurut kehidupan keluarga, menurut dasar kehidupan keluarga kekristenan kita semua adalah ini. Karena fondasinya adalah Yesus sendiri. Dasar batu penjuru dari keluarga itu adalah Yesus sendiri. Alkitab yang sudah mengatakannya. Jadi di luar itu kita nggak bisa berkata apa-apa, karena di luar daripada Tuhan pengertian keluarga
tidak bisa jadi contoh dan teladan, karena kita harus berpegangan teguh apa yang Alkitab katakan. Oke, definisi keluarga. Definisi keluarga, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Seperti saya bilang tadi, ayah dan ibu yang diciptakan oleh Tuhan, laki-laki dan perempuan, kemudian diberkati Tuhan dan hidup bersama, itu keluarga. Ya, ngerti ya? Keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Itu keluarga, hubungan darah. Ayah, ibu, dan anak, itu hubungan darah. Keluarga juga. Ini sih lebih tepat dibilang orang sebagai saudara, satu dalam darah. Itu sih. Keluarga yang C, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin. Nah, itu tadi kan definisinya. Saya sudah jelaskan di awal tadi bahwa yang di Kejadian 1 ayat 27 dan 29 artinya apa? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan memberkati mereka untuk hidup bersama. Laki-laki dan perempuan, jenis kelaminnya harus jelas, laki-laki dan perempuan. Pak, laki-laki dengan laki-laki apakah keluarga? Saya harus katakan dari tempat ini, laki-laki dan laki-laki itu bukan keluarga, itu dosa. Perempuan dengan perempuan apa keluarga? Apakah diberkati? Itu dosa. Di luar Tuhan, hal-hal yang tidak ditulis dalam Alkitab mengenai keluarga yang seperti ini, antara laki-laki, di luar daripada laki-laki dan perempuan yang diciptakan dan diberkati Allah, bersatu hidup bersama, itu bukan keluarga. Pak, di luar sana kan ada laki-laki, di negara lain ada laki-laki dan laki-laki hidup bersama, perempuan yang hidup bersama. Nah, itu dosa. Kita jangan ikuti mereka karena itu sesat, itu dosa. Baik, kita akan lanjut. Bentuk keluarga. A. Keluarga bati terdiri dari keluarga itu ada dibagi dua, keluarga bati dan keluarga besar. Keluarga bati yaitu kelompok yang terdiri dari ibu dan anak, saya sudah jelaskan tadi. Keluarga besar yaitu terdiri dari keluarga bati, keluarga ayah dan ibu, terdiri dari ayah dan ibu tadi, kemudian memiliki hubungan yang erat, hubungan darah, dan senantiasa dipertahankan, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, keponakan. Nah, itu keluarga besar, itu keluarga besar. Nah, lanjut. Fungsi keluarga. Tahukah kamu bahwa setiap anggota keluarga mempunyai tugas yang harus dilakukan? Apakah tugas kamu sebagai seorang anak? Apakah tugas kamu sebagai orang tua? Apakah tugas orang tuamu? Setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Jelas ya? Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut sebagai fungsi. Jadi begini, bapak itu, seorang bapak punya fungsi, yaitu apa? Merawat, mendidik, membawa keluarganya kepada Tuhan, memberkati keluarganya, mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dan masih banyak lagi. Ibu juga gitu, mengasihi anaknya dan suaminya. Anak juga gitu, mengasihi ayah dan ibunya, tidak membuat ibu bapaknya marah-marah dan sebagainya. Nah, yuk kita masuk ke fungsi keluarga menurut para sosiolog. Kita akan jelaskan perlahan-lahan. Nah, ini dia yang ini tadi fungsi keluarganya. Jadi dijabarkan dari fungsi menurut para sosiolog. Dari fungsi biologis, berkaitan dengan pemenuhan yang bersifat biologis. Misalnya makan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Itu tadi yang saya sebutkan tadi. Ini fungsi daripada
keluarga ini sih bapak, kadang gitu, posisi bapak, posisi ibu, ya, memelihara apa dan merawat anggota keluarga secara fisik. Tidak hanya bapak saja yang bertanggung jawab atas keluarga, istri, ibu, seorang ibu juga bertanggung jawab atas keluarga. Tidak hanya ibu dan bapak saja, anak juga bertanggung jawab atas keluarga. Kehancuran satu keluarga tidak hanya serta merta adalah menjadi tanggung jawab bapak mama, tetapi adalah tanggung jawab kita sebagai anak juga atas keluarga. Itu adalah tanggung jawab kita, jadi jangan lari dari tanggung jawab itu. Fungsi sosial berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Nah ini berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Ada anak introvert, terlalu murung, terlalu pendiam. Nah itu disebabkan oleh sosialisasinya yang kurang pertemanan, pendiam, suka mengurung di rumah, atau orang yang sudah ekstrovert, yang sudah berlebihan, yang suka show off, yang suka pamer segala macamnya. Banyak hal sih itu yang mempengaruhi fungsi sosialnya. Fungsi afeksinya berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Itu dia kasih sayang dalam keluarga. Itu ada kasih sayang, keintiman antara bapak dan ibu, antara ibu dan anak, antara ayah dan anak, semua ada keintiman berbicara tentang komunikasi yang baik, hubungan yang baik antara si ibu dan si anak, si bapak dan si anak, demikian juga sebaliknya, anak ke bapak, anak ke mama, atau ayah ke ibu, ibu ke bapak. Itu dia rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Di dalam keluarga kalau tidak aman, itu bukan hanya jadi tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab si anak juga. Bagaimana menciptakan rasa aman dalam satu keluarga. Pak, berat kan jadi keluarga? Berat. Itulah fungsi keluarga. Supaya kita jangan lalai dari fungsi keluarga. Yang kedua, yang selanjutnya, fungsi edukatif berkaitan dengan mendidik dan menyekolahkan anak. Nah itu tanggung jawab siapa? Orang tua. Ada ya, tanggung jawab siapa? Orang tua. Fungsi religius mendorong dikembangkannya anggota keluarga menjadi insan-insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini tugas religius, tugas keagamaan anak-anak. Nah ini untuk orang tua. Orang tua harus membawa anak dan istri kita kepada Tuhan, punya iman yang taat kepada Kristus, punya iman yang kuat, berkarakter, tidak mencela-mencela olehnya. Nah itu harus diajari, dididik kepada anggota keluarga. Fungsi protektif memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis maupun psikologis. Dan ini tadi fungsi protektif, perlindungan, rasa aman, nyaman, seperti yang saya bilang tadi di atas sebelumnya. Ini berdasarkan pengamatan dari para sosiolog. Fungsi rekreatif bertujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Cari hiburan keluarga itu bagaimana keluarga itu menjadi nyaman, seperti yang tadi di atas saya jelaskan tadi sebelumnya. Suasana segar, tidak mutung, tidak tidak kalut, tidak tegang, tapi segar. Orang melihat keluarga kita tenang, keluarganya tenang ya, senyum-senyum, seperti tidak ada masalah dan sebagainya. Kenapa? Karena keluarga itu rekreatif. Selalu di dalam keluarga itu ada hiburan. Hiburan bukan mesti harus melawak, tapi hiburan di dalam keluarga itu terdapat keharmonisan, sehingga keluarga itu terus terhibur. Nah dasarnya bagaimana? Karena ada Tuhan. Nah dasarkan ke Tuhan lagi balik-baliknya ya, kembalinya. Kemudian fungsi ekonomis berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah ini tugas tanggung jawabnya orang tua.
Nah, dilihat oleh para sosiolog. Sosiolog itu adalah pakar atau ilmuwan, seseorang yang yang ahli di bidang pengamatan sosial di masyarakat. Yang selanjutnya, fungsi status sosial, kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anaknya. Status, benar. Kadang-kadang ada orang tua itu harus jelas juga status sosialnya, bahwa orang tua itu kadang-kadang gini, kadang-kadang orang melihat keluarga itu miskin lah, bercerai lah, bahagia lah, kaya lah. Nah gitu, itu status strata yang terlihat berdasarkan pengamatan daripada para sosiolog. Nah, bagaimana dengan fungsi keluarga menurut iman Kristen? Nah, ini dia. Satu, yang pertama, sebagai teman sekerja Allah. Jadi keluarga itu hadir sebagai teman sekerja Allah, sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Nanti teman-teman boleh baca di Kejadian 1 ayat 28. Setiap manusia termasuk keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Misalnya, dengan memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan manusia secukupnya, menjaga kebersihan dan keindahan alam, ramah terhadap lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, selanjutnya, sebagai lembaga pendidik utama. Nah, perhatikan, sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Nanti teman-teman boleh baca di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Yang pertama berarti belum ada lembaga lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan. Artinya tetap yang memegang pendidikan atas anak itu keluarga, bukan di tangan orang lain. Sebenarnya Alkitab mengajarkan bahwa pendidikan anak itu yang bertanggung jawab penuh itu adalah keluarga. Ayatnya di mana, Pak? Itu tadi ayat Ulangan 6 ayat ini nih. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Nanti boleh baca. Nanti boleh dipauskan terus baca, terus lanjutkan lagi materinya. Yang utama berarti belum ada lembaga lain yang mengguli perannya di dalam pendidikan. Dengan kata lain, keluarga menjadi lingkungan dasar penerapan nilai-nilai kehidupan dengan ajaran Kristiani. Lingkungan dasar pendidikan adalah keluarga. Setuju sampai sini ya? Selanjutnya, sebagai wadah untuk keluarga, sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kesetiaan dan sikap saling menghormati. Nah, nanti teman-teman boleh baca di Efesus 5 ayat 22 sampai 23, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Setiap keluarga menciptakan lingkungan dalam keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani sehingga dapat terpancar dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nah, kita sudah belajar tadi sebuah tentang keluarga. Tapi untuk melihat keluarga lebih bahagia, dasarnya itu cuma satu, teman-teman, yaitu Kristus sendiri. Sebagai apa? Sebagai dasar, sebagai pedoman untuk keluarga kita. Di luar Kristus, keluarga kita tidak bisa bangkit. Di luar Kristus, keluarga kita tidak akan mendapatkan bahagiaan, esensi kebahagiaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Percayalah, seburuk apapun keluargamu, sehancur apapun keluargamu, izinkan Tuhan menjadi dasar, fondasi atas keluarga kita. Berfungsilah engkau sebagai bapak, berfungsilah engkau sebagai ibu, berfungsilah engkau sebagai anak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Supaya apa? Supaya keluarga kita menjadi teladan bagi dunia ini. Supaya apa? Keluarga kita menjadi dampak atas dunia ini, menjadi saksi teladan hidup bagi keluarga-keluarga yang lainnya.
tunjukkan kasih-Mu terhadap istri dan anak-Mu, tunjukkan kasih-Mu terhadap suami dan anak-anak-Mu, tunjukkan kasih-Mu terhadap ayah dan ibumu. Saya percaya bahwa keluarga yang didasari fondasinya oleh Kristus Yesus, engkau akan melihat setiap hari keluarga yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa itu? Engkau akan lihat proses-proses perjalanan keluargamu lebih baik lagi dan lebih baik lagi setiap hari. Apakah waktu Yesus jadi fondasi keluarga kita tidak ada masalah? Masalah boleh datang bertubi-tubi, masalah boleh datang setiap hari, bahkan setiap saat. Silahkan datang masalah, welcome di jungle, silahkan masalah datang. Tapi kalau engkau dasarkan Kristus dalam keluargamu, dalam kehidupanmu, percayalah engkau akan melewati proses permasalahan itu dalam keluargamu, dan engkau akan percayalah ketika keluargamu memiliki dasar yang teguh, yaitu Yesus sebagai pedoman, sebagai dasar kehidupan keluarga kita. Percayalah, sebesar apapun masalah keluarga kita, bersama dengan Kristus Yesus, kita pasti bisa melewati setiap persoalan kehidupan keluarga kita. Apakah itu persoalan tentang anak kita, apakah itu persoalan tentang bapak kita atau suami kita atau istri kita atau ibu kita atau siapapun itu yang ada dalam keluarga kita itu, apakah sakit penyakit, apakah kemiskinan, apakah materi keuangan, atau apakah itu perceraian atau apapun itu namanya. Kalau engkau dasarkan keluargamu sebagai dasar Kristus Yesus sebagai dasar keluargamu, percayalah kita pasti akan melewati permasalahan itu, dan kita akan tampil sebagai pemenang. Karena saya percaya bersama Yesus Kristus kita menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Kita akan tampil sebagai pemenang dalam kehidupan, terlebih sebagai pemenang di dalam keluargamu. Terima kasih untuk materi kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya Tuhan tetap memberkati kehidupan kita. Baik teman-teman semua, para sahabat semua, dimanapun Anda berada saat ini yang menyaksikan channel ini, kalau saudara merasa diberkati dengan materi ini, saudara bisa bagikan materi ini kepada siapapun, supaya orang yang melihatnya atau orang yang mempelajari materi ini diberkati kehidupannya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.